dapat yang satu dari Pamengpek sana. Ini ke sini, kalau ini ke sini. Bisa dipegangin tuh. Jadi semenjak kecil ini di sini. Semenjak kecil, dari umur lepas pencinta domba untuk internasional. Udah. Salah satu domba tangkas. Tanduk tuh. Saya dapat domba ini tidak sengaja. Kebetulan saya main ke wilayah Pamengpek sana kan. Terus saya ketemu orang dan dia memasarkan pada saya. Beliau bilang ini diurus ya, suatu saat bisa bermanfaat buat kamu. Itu aja sih. Kalau yang ini saya dapat dari Pantai Utara sana, di seputaran Indramayu sana. Ya sama juga. Rata-rata pemilik domba seperti ini kalau disebut orangnya sedikit unik. Iya, ya. Berarti dari kecil ini Bapak beli? Dari kecil. Tidak dibeli, diberikan Pak. Saya dikasih. Dikasih. Ini enggak udah umur berapa tahun? Ini 2 tahun Pak. Ini 2 tahun. Ini jenisnya domba apa sih? Garut Pak. Domba Garut. Iya, Garut. Ini Garut kalau secara ini sih kelainan genetik. Tapi ya orang Sunda bilang punya kelebihan lah ya. Kelebihan ya. Kelebihan. Ini laki-laki atau ini? Laki-laki Pak, laki-laki. Bicara ini mau dijual atau gimana? Saya pengennya sih bukan dijual ya. Hasil dari penjual tukar dengan uang untuk pembangunan masjid lah. Oh gitu ya. Kalau misalnya ada yang beli gitu. Saya pengen hasil dari penjualan ini digunakan untuk pembangunan masjid. Untuk donasikan. Iya. Udah ada yang nalar Pak? Ada sih beberapa YouTuber, cuma saya tidak melepas karena mindset mereka berbeda dengan tujuan awal saya. Mereka berbisnis, saya dengan ininya. Rencana mau dijual berapa? Saya sih berharap masjid saya bisa terselesaikan di angka 200 juta. 1 ekor. 2 ekor. 2 ekor 200 juta. 200 juta. Selama ini belum ada yang nawar. Ada sih, ada di 75 juta, 150 juta. Tapi saya belum lepas karena waktu itu saya masih berpikir ini amanah yang harus saya pegang untuk pembangunan masjid. Selain domba yang bertempat itu berapa juga apa melihara domba lainnya? Saya khusus memelihara domba Garut. Jadi ini adalah showroom saya, showroom domba Garut. Saya di sini juga karena di sini showroom adalah menjual domba Garut dari hasil masyarakat sekitar sini. Oh. Tapi di sini khusus Garut. Itu masalahnya kemana Pak? Pasaran masih wilayah Jawa, Bengkulu, Lampung sampai Bali, dan sedikit sih kita ada menjajaki pasar ekspor itu di angka 50 ekor sampai 100 ekor. Di tahun ini karena pandemi saya tidak mengirim, cuma harusnya 400 ekor bisa terbang tahun ini, cuma karena masa pandemi ya kita cuma mengirimkan 50 ekor ke UEA, Uni Emirat Arab. Untuk 1 ekor domba ini berapa Pak? 900 sampai 1200 tergantung bagus tidaknya kandung. Bahkan ada yang 900 sampai 1200. Bahkan ada yang sampai ke angka
$3.000 yang panjang tanduknya, itu saya jual di angka $3.000. Pendapatan sendiri dalam 1 tahun ya, Bu? Pendapatan Iya. berapa ya? Ya kalau pendapatan sih no comment deh. Karena saya akan mengirim juga, ada beberapa peternak di Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur yang belajar domba Garut. Saya kebetulan di sini kita punya komunitas namanya Sahabat Aljun. Sahabat Aljun itu komunitas untuk pecinta domba Garut dan mulai menjajaki pasar Jogja, Jawa Timur, dan kalau seminggu saya mengirim 100 ekor untuk ke wilayah timur, 50 ekor untuk wilayah barat termasuk Lampung. Kalau kelebihan domba Garut Pak itu apa sih? Kelebihan domba Garut itu ada 3 ya. Untuk yang pertama untuk seni ketangkasan, itu automatically harganya sangat luar biasa. Yang kedua untuk kurban dan akikah, tentunya kurban domba besar adalah sesuatu yang kebanggaan bagi pemiliknya. Yang ketiga, apabila domba Garut ini tidak mempunyai spek bagus atau badan bagus, ya setidaknya bisa untuk ketahanan pangan untuk daging. Dengan Bapak siapa Pak? Saya Pak Aljun. Pak Aljun.